Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Teman-teman, sahabat-sahabat kaum muslim muslimat dimanapun Anda berada, bertemu kembali di channel Aji Marisalah. Senang sekali bertemu dengan Anda. Semoga tidak kurang satu apapun. Berbahagia selalu bersama keluarga Anda. Teman-teman, kali ini kita akan mengangkat satu judul, mengenal dan menganalisa penyakit kalbu. Bagian yang pertama. Nanti ini ada beberapa bagian atau beberapa seri. Tapi kali ini kita angkat bagian yang pertama. Ya, kita mulai saja. Yang pertama adalah qalbu mutakabbirin. Yaitu kita ambil dari surat Al-Ghafir surat ke-40 ayat ke-35. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yujadiluna fi ayatillah bighairil sultan. Atahum kaburu maqatan indallah wa indal ladzina amanu kadzalika yatba'ullah ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Yaitu orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan sampai kepada mereka, tanpa sultan ya, tanpa sultan, tanpa kekuatan sebenarnya. Sangat besar kemurkaan, kemarahan di sisi Allah dan orang-orang yang beriman. Demikianlah Allah mentabiatkan hati setiap orang yang sombong dan berlaku sewenang-wenang. Seperti apa pembahasannya? Yuk. Ciri-ciri dari penyakit ini adalah pada orang yang suka mendebat atau memprotes ayat-ayat Allah, hingga dikatakan mutakabbirin. Dari sinilah kata takabur ya. Seakar kata dengan takabur, angkuh, sombong. Kenapa dikatakan sombong? Karena yang didebat atau diprotesnya adalah ayat-ayat Allah yang kebenarannya sudah mutlak, tapi dia masih coba mendebatnya tanpa kekuatan apa-apa. Bighairi sultan. Gitu. Apa ayat-ayat yang didustakan itu? Ya banyak ya. Satu diantaranya adalah surah Al-Aqrab surah ke-7 ayat 40 ya. Jadi dia mendebat ya, memprotes ya. Mendebat, memprotes ayat-ayat Allah. Mari kita lihat. Disebut mutakabbirin, angkuh atau sombong. Ini contohnya. Innal ladzina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabul samai wala yadkhulul jannah hatta talizul jamalu fi sami ya, fi samil jiyat wa kadzalika najzil mujrimin. Sesungguhnya orang yang telah mendustakan ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-sekali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit, dan tidak pula masuk jannah sehingga unta masuk lubang jarum. Tidak mereka masuk jannah ya. Jadi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, menyombongkan dirinya terhadapnya, dia protes, dia tidak terima, dia sombong, dia angkuh, maka dia tidak akan masuk jannah hingga unta masuk lubang jarum. Anda bisa bayangkan unta masuk lubang jarum. Ayat-ayat mana yang berpeluang terdustakan? Satu, ayat-ayat Allah yang ada pada alam. Ya kan? Di Quran surat 51 ayat 20, wa fil ardi ayatun lil mukminin. Ya, di bumi ini terdapat tanda-tanda atau ayat-ayat Allah bagi orang yang yakin. Ya, contohnya apa? Hujan itu adalah ayat-ayat Allah. Mestinya hujan itu mengantarkan kita sampai ke Allah. Panas juga sama. Itu semua adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang mestinya membuat kita sampai terhantar ke Allah.
melihat sungai, apa yang terpikir oleh kita? Melihat tumbuh-tumbuhan, binatang, dan banyak sekali di bumi ini, banyak sekali di alam ini ayat-ayat Allah yang bertebaran, yang seharusnya membuat kita bertambah yakin kepada Allah, membuat kita bertambah rindu, membuat kita bertambah cinta, membuat kita tambah terkagum-kagum, sehingga tersebutlah, tercetuslah alhamdulillah. Itu mestinya. Tetapi kalau kolbunya sudah mutakabbirin, dia tidak mengakui itu. Dia anggap itu adalah soal biasa-biasa saja, mungkin terjadi dengan sendirinya aja tanpa ada yang menciptakan dan sebagainya. Itu yang pertama. Juga ada ayat pada diri kita sendiri, ya. Wa fi anfusikum, ya kan? Wa fi anfusikum afala tubsirun. Ya. Ayat-ayat pada diri dan juga pada dirimu sendiri, maka apakah kau tidak memperhatikannya? Apakah kau tidak perhatikan? Analisis. Apa contohnya? Berdenyutnya jantung, antibodi, enzim, warna kulit, paras berbeda dari sekian miliar manusia di bumi. Tidak ada yang sama wajahnya, tidak ada yang sama parasnya. Kapan enzim harus keluar dalam tubuh kita? Kapan zat makan diserap oleh usus? Kita tidak pernah tahu. Semua berjalan demikian saja. Kenapa? Kapan air mata harus keluar? Juga kita tidak bisa perintah, kita tidak bisa atur. Kapan kita harus beol? Kita juga tidak bisa atur. Semuanya itu sudah diatur, berjalan dengan sendirinya, otomatisasi di dalam tubuh kita yang digerakkan oleh otak. Kemudian ada denyut jantung yang kita tidak bisa atur. Kalau paru-paru masih bisa kita diamkan sebentar. Itu semua adalah ayat-ayat Allah yang mestinya mengantarkan kita kepada kekaguman Allah, mengantarkan kita pada rasa salut, rasa takjub, sehingga kita lebih mendekat kepada Allah, bukan malah menjauh. Jadi orang yang mendustakan, ya, orang yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, ya, maka dia disebut dengan mutakabbirin. Apa saja itu ayat-ayat pada diri sendiri tadi? Ada jantung, ada liver menyaring racun, pankreas mengeluarkan insulin, batuk mengeluarkan penyakit, usus menyerap makanan, mata mengeluarkan air, dan masih terlalu banyak yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu di sini. Itulah semua kehebatan dan kebesaran Allah menciptakan kita. Itu baru manusia saja. Bagaimana dengan yang lain, ayat-ayat alam tadi seperti planet-planet semuanya, keteraturan antara matahari, bulan, bintang, dan sebagainya. Mestinya itu membuat kita kagum, mestinya itu membuat kita mengakui Allah, mengakui ayat-ayatnya, yang membawa kita nanti lebih dekat kepada Allah. Alhamdulillah, itu yang mau disampaikan pada kesempatan ini. Untuk bagian yang pertama, yaitu qalbu mutakabbirin. Yang dikatakan takabur itu kalau sombong, kalau angkuh, kalau tidak terima ayat-ayat Allah, kalau didustakan ayat-ayat Allah, maka dikatakan mutakabbirin, qalbu mutakabbirin. Qalbunya takabur, qalbunya sombong. Oke, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, semoga bermanfaat, ya. Maklum aja ya, membacanya terbata-bata, biasalah, karena masuk Islamnya juga sudah tua, tapi itu bukan alasannya. Baik, sampai jumpa pada video berikutnya. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.